Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat semua dan Ibu Nur Syamsiah selaku dosen dari mata kuliah P4. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempersembahkan video presentasi terkait tugas yang sudah diberikan kepada kami, yaitu tentang penentuan kemampuan daya dukung lahan pertanian. Anggota kami beranggotakan 3 orang, yaitu Iva Gadui Putra dengan NPM 065, Latif Abu Nyamin dengan NPM 067, dan Aswar Jati dengan NPM 071. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Barat yang perlu dipertahankan, mengingat sebanyak 980.000 ton padi dihasilkan dari wilayah ini pada tahun 2019. Penduduk Kabupaten Cianjur yang sebagian besar bekerja sebagai petani, menjadikan sektor pertanian sebagai kontributor utama untuk produk domestik regional brutonya. Penggunaan lahan sawah paling banyak beralih fungsi menjadi pemukiman. Bentuk perubahan ini paling banyak terjadi di Kecamatan Pacet dan Sukaresmi. Hal ini disebabkan kedua kecamatan tersebut tergolong dalam wilayah pengembangan Cianjur bagian utara dan merupakan bagian perkotaan Cipanas. Konversi sawah umumnya dimulai dengan perubahan lahan sawah menjadi lahan kering dan kemudian menjadi lahan non-pertanian. Hal seperti ini banyak dilakukan secara sengaja untuk memberikan kesan seakan-akan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi perubahan dari ladang menjadi kebun atau kebun campuran dan selanjutnya kebun atau kebun campuran menjadi pemukiman merupakan hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah setempat. Dan hingga saat ini masih tersedia potensi lahan untuk perluasan sawah di Kabupaten Cianjur kira-kira seluas 148.000 hektar. Kepadatan penduduk memang tidak selamanya berkolerasi dengan kelebihan penduduk. Secara konseptual, hal tersebut berbeda. Kepadatan penduduk lebih merujuk kepada kuantitatif, sedangkan kelebihan penduduk lebih bersifat kualitatif. Meskipun jumlah penduduk tidak terlalu banyak, kondisi lahan yang juga cukup luas, namun ketika kualitas lahan dan sumber daya insan relatif rendah, dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat rendah. Disitulah mulai terasa adanya fenomena kelebihan penduduk. Kepadatan penduduk yang tinggi jika diimbangi oleh kemampuan wilayah untuk mendukung dan mencakupi kebutuhan penduduk tidak akan menimbulkan kelebihan penduduk. Sebaliknya, jika suatu wilayah yang tidak mampu mendukung dan mencukupi kebutuhan penduduknya, maka akan terjadi tekanan yang mengakibatkan penduduk harus berpindah ke daerah lain atau mencari pekerjaan baru di luar sektor pertanian. Tekanan penduduk merupakan gaya yang mendorong penduduk, khususnya petani, untuk memperluas lahan garapannya atau keluar dari lapangan kerja pertanian untuk memperjuangkan hidupnya akibat adanya kelebihan penduduk, sementara daya dukung lingkungan cenderungnya tidak berubah. Bahkan, mungkin mengalami penurunan. Tekanan penduduk pada dasarnya merupakan akibat dari laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Lahan bagi penduduk petani tidak sebatas untuk tempat tinggal menetap, melainkan sebagai media untuk melakukan aktivitas komersialnya. Ketika jumlah penduduk secara absolut terus meningkat, sementara luas lahan dan produktivitasnya tetap, dipastikan akan mengalami goncangan bagi eksistensi kehidupan penduduk, terutama penduduk yang ketergantungannya terhadap lahan sangat tinggi. Hasil perhitungan tekanan penduduk dari suatu daerah kiranya dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan berbagai langkah kebijakan bagi segenap pengambil keputusan, mengingat jumlah, pertumbuhan, serta tekanan penduduk terhadap lahan akan berpengaruh terhadap berbagai sektor pembangunan, terutama indeks daya dukung lingkungan yang berujung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Lalu selanjutnya ada perhitungan indeks produktivitas relatif Kabupaten Cianjur. Pada tahun 2019, PDRB Kabupaten Cianjur pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 15,09 triliun rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Cianjur itu sebesar 46,95 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Cianjur menyumbang sebesar 32,15% terhadap total PDRB Kabupaten Cianjur. Dan jika melihat dari tenaga kerjanya, yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, Kabupaten Cianjur memiliki tenaga kerja di sektor tersebut sebesar 262.901 jiwa dari 529.644 tenaga kerja di seluruh Kabupaten Cianjur. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di sektor pertanian di Kabupaten Cianjur menyumbang
6,37%. Dari hasil perhitungan, IPR yang didapatkan sebesar 0,6477. Jadi indeks produktivitas relatif pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Cianjur pada tahun 2019 sebesar 0,6477. Selanjutnya, yaitu perhitungan tekanan penduduk dan indeks produktivitas relatif di Kabupaten Cianjur. Tekanan penduduk ialah gaya yang mendorong petani untuk memperluas lahan garapannya atau untuk keluar dari lapangan kerja pertanian. Dalam perhitungan, ditunjukkan hasil yang menunjukkan bahwa di Kabupaten Cianjur pada tahun 2019 terjadi tekanan penduduk. Tekanan penduduk pada Kabupaten Cianjur ini terhadap lahan yaitu sebesar 1,646. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan tekanan penduduk di mana nilainya lebih dari 1. Hal itu mengindikasikan bahwa di Kabupaten Cianjur terjadi tekanan penduduk terhadap lahannya. Selanjutnya ada sektor basis. Cianjur merupakan daerah agraris. Seluruh wilayahnya memiliki daerah pertaniannya masing-masing. Cianjur Utara tumbuh subur tanaman sayuran, teh, dan tanaman hias. Di wilayah Cianjur Tengah tumbuh dengan baik tanaman padi, kelapa, dan buah-buahan. Sedangkan daerah Cianjur Selatan tumbuh tanaman palawija, perkebunan teh, karet, aren, coklat, kelapa, serta tanaman buah-buahan. Sektor pertanian menjadi penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Cianjur. Dibandingkan dengan komoditas lainnya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 32,15% total PDRB Kabupaten Cianjur. Sektor pertanian pada Kabupaten Cianjur dalam perhitungan Location Coefficient atau LQ bernilai 3,66. Angka tersebut menunjukkan bahwa LQ lebih dari 1, sehingga faktor pertanian dapat disebut sebagai faktor sektor basis. Adapun komoditas basis dari Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah yang merupakan swasembada padi. Padi selalu menjadi primadona karena Cianjur merupakan tempat yang cocok untuk persawahan. Cianjur berada di antara kota-kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta dan Bandung, menjadikan salah satu alasan dijadikan sentral produksi padi. Beberapa wilayah di Kabupaten Cianjur menghasilkan beras yang sangat khas, yaitu beras Pandan Wangi. Pandan Wangi sangat terkenal namanya di seluruh Indonesia bahkan di Asia. Pada tahun 2019, Cianjur memproduksi sebanyak 980.639 ton padi, menyumbang 10% dari total produksi provinsi dari Jawa Barat. Selanjutnya ada upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu permasalahan yang sangat krusial dalam pertanian tanaman pangan, di mana alih fungsi lahan yang terjadi mencapai 110.000 hektar per tahun dan 79,3% dari jumlah tersebut terjadi di Pulau Jawa yang merupakan lumbung padi nasional. Kabupaten Cianjur yang merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Barat juga mengalami penurunan dari 0,85 juta ton tahun 2010 menjadi 0,79 juta ton pada tahun 2011. Dalam mengatasi penurunan produksi padi tersebut, SLPTT menjadi salah satu program intensifikasi pertanian yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Cianjur. Kemudian teknologi merupakan desain tindakan instrumental yang dapat menurunkan ketidakpastian hubungan sebab akibat dalam usaha yang mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam usaha tani diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani. Hal ini juga selaras dengan tujuan diselenggarakannya SLPTT, yaitu untuk meningkatkan motivasi petani serta mempermudah petani dalam menerima inovasi teknologi PTT yang baru dalam penerapan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani padi serta melestarikan lingkungan produksi melalui pengolahan lahan, air, tanaman, organisme pengganggu tanaman atau OPT, dan iklim secara terpadu. Keenam, hubungan tata guna lahan dengan jumlah penduduk dan perkembangan serta pertumbuhan suatu kecamatan. Di Kabupaten Cianjur, bentuk perubahan lahan paling banyak terjadi di Kecamatan Pacet dan Sukaresmi, masing-masing sebesar 416 hektar dan 392 hektar. Hal ini disebabkan kedua kecamatan tersebut tergolong ke dalam WP Cianjur bagian utara dan merupakan bagian perkotaan Cipanas. Perkembangan pemukiman yang pesat di kedua kecamatan ini disebabkan posisinya yang telah memasuki daerah wisata Taman Bunga Nusantara, serta dekat dengan kawasan puncak yang merupakan salah satu objek rekreasi alam yang banyak digemari masyarakat, baik dari dalam maupun luar Kabupaten Cianjur. Pesatnya area pemukiman di daerah Pacet dan Sukaresmi bukan disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk, tetapi karena banyaknya spekulasi masyarakat kota untuk menjadikan daerah ini sebagai tempat tinggal alternatif di luar tempat tinggal tetapnya. Tempat
Tinggal alternatif ini biasanya digunakan hanya pada saat libur akhir pekan sebagai rekreasi karena keindahan alam dan udara yang masih segar dibandingkan dengan daerah perkotaan. Akibatnya pembangunan villa, restoran, dan perumahan di daerah ini menyebabkan luas dan proporsi pemukiman meningkat. Karena nilai economic land rent-nya yang tinggi, lahan sawah sendiri cenderung terus terkonversi karena memiliki nilai economic land rent yang lebih rendah. Kemudian yang ketujuh, daya sentrifugal yang mempengaruhi mobilitas penduduk. Di Cianjur, daya sentrifugal yang paling memungkinkan mempengaruhi mobilitas penduduknya adalah kecenderungan penduduk kota untuk bermukim di luar yang masih alami. Hal ini bisa disebabkan karena pernikahan, pekerjaan, ataupun hal-hal lainnya. Selain itu, saat ini banyak warga yang hidup di lereng perbukitan di Kabupaten Cianjur Selatan. Hal ini membuat hidup terancam saat musim penghujan. Oleh karena itu, pemerintah Cianjur sedang merencanakan untuk merelokasi kampung tersebut. Kemudian yang terakhir, hubungan pergerakan penduduk dengan penyebaran COVID-19. Dalam masa penyebaran COVID-19, pemerintah Cianjur melakukan penyekatan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Penyekatan ini dilakukan dari pagi hingga sore agar mengurangi kendaraan luar kota ke Cianjur maupun sebaliknya. Kemudian pemerintah juga memberlakukan ganjil genap di suatu daerah Cianjur yang dekat dengan kawasan Puncak. Karena Puncak merupakan kawasan yang sangat sering sekali ramai penumpang. Oleh karena itu, dalam rangka pengurangan mobilitas kendaraan, apabila volume kendaraan masih saja tinggi, maka pemerintah akan menutup total kendaraan. Sehingga berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut dapat diasumsikan bahwa pergerakan penduduk Cianjur keluar daerah dalam penyebaran COVID-19 akan sangat sulit untuk dilakukan.